Hidup itu penuh lika-liku. Dari sebuah desa kecil yang sunyi, Wawan berjuang melawan nasib hingga menemukan arti cinta dan kebahagiaan sejati. Kisah ini akan mengajakmu merasakan perjalanan penuh perjuangan, haru, dan cinta. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Bersama-sama, mari kita sebarkan kebaikan dan semangat hidup. Jangan lupa juga untuk bersyalawat. Judul: Wawan, pemuda desa yang menemukan cinta dan takdir di kota. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan deretan pepohonan rindang, Wawan hidup bersama ibunya yang sudah tua. Hidup mereka sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Setiap hari, Wawan memulai harinya dengan langkah ringan meski beban kehidupan di pundaknya terasa berat. Subuh-subuh ia sudah bangun, membantu ibunya menyiapkan sarapan dari sisa beras yang kadang hampir habis. Saat Wawan duduk menyantap sarapan sederhana itu, ia sering termenung, memikirkan masa depan yang terasa samar. "Mak, nanti kalau aku ke kota, Mak gak akan kesepian, kan?" tanyanya dengan nada ragu. Ibunya hanya tersenyum, menepuk bahu Wawan. "Mak gak apa-apa, Nak. Mak cuma mau lihat kamu bahagia." Jawaban itu seperti sebuah restu yang membuat Wawan semakin yakin untuk merantau. Namun, di hatinya terselip rasa bersalah karena harus meninggalkan ibunya sendirian. Desa itu begitu sunyi. Setiap sudutnya diisi dengan suara-suara alam, seperti burung berkicau dan suara gemericik air dari sungai kecil di dekat rumah mereka. Rumah Wawan terbuat dari kayu tua, dan dindingnya mulai lapuk. Meski begitu, tempat itu penuh cinta. Wawan selalu ingat kata-kata ibunya. "Rumah kita mungkin kecil, tapi doa Mak selalu besar untuk kamu." Kehidupan mereka bertahan dari hasil kerja Wawan sebagai buruh tani. Meski penghasilannya kecil, ia tak pernah mengeluh. Ia bekerja keras, membajak sawah orang lain, menanam padi, hingga memanen dengan tangan penuh lecet. "Hidup memang berat, tapi aku harus kuat," gumamnya sambil menatap langit biru yang seolah memberi harapan. Suatu hari, setelah bertahun-tahun menjalani hidup yang serba kekurangan, Wawan memutuskan bahwa ia harus pergi merantau. Kota besar menjadi tujuannya. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mengumpulkan keberanian untuk meninggalkan desa. Sebelum pergi, ia berbicara pada ibunya di malam yang sunyi. Mereka duduk di teras rumah, ditemani oleh sinar bulan yang redup. "Mak, aku harus pergi ke kota. Aku nggak bisa terus begini. Aku mau bikin Mak bangga," ujarnya dengan suara bergetar. Ibunya hanya mengangguk, menahan air mata. "Pergilah, Nak. Mak akan selalu mendoakan kamu," jawab sang ibu sambil memeluk Wawan erat. Ketika hari keberangkatan tiba, Wawan berjalan kaki menuju terminal desa dengan tas ransel lusuh di punggungnya. Para tetangga mengantarnya sambil memberi doa dan nasihat. "Wawan, di kota hati-hati. Jangan lupa sholat dan jangan lupa asal-usulmu," kata Pak Harun, tetangga dekatnya. Wawan tersenyum dan mengangguk, meski hatinya berat meninggalkan kampung halaman yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia melambaikan tangan pada ibunya yang berdiri di depan rumah, menyeka air mata dengan ujung selendang. "Mak, doakan aku," teriaknya sebelum menaiki bus. Ibunya hanya mengangguk sambil berdoa dalam hati. Ketika sampai di kota besar, Wawan tertegun melihat hiruk-pikuknya. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan lalu lalang, dan orang-orang yang berjalan terburu-buru membuatnya merasa kecil. Wawan sadar, dunia di sini sangat berbeda dari desanya yang tenang. Ia merasa asing dan canggung. Dengan bekal uang seadanya, ia mencari tempat tinggal murah di pinggiran kota. Di kamar kontrakan kecil, ia memulai hidup baru dengan penuh harapan. "Aku harus berhasil," gumamnya sambil menatap langit kota yang penuh polusi. Pekerjaan pertama yang Wawan dapatkan di kota adalah sebagai kuli bangunan. Ia bekerja di proyek-proyek pembangunan gedung, rumah, dan jalan. Setiap hari, ia harus mengangkat beban berat seperti karung semen dan bata. Meski lelah, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Rekan-rekan kerjanya sering kagum pada ketekunannya.
"Wawan, kamu ini anak muda yang rajin. Kalau terus begini, kamu pasti sukses," ujar Pak Ridwan, mandor proyek. Wawan hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Di balik senyumnya, ia menyimpan keinginan besar untuk membanggakan ibunya. Hari-hari Wawan penuh perjuangan. Ia harus bangun pagi buta untuk mengejar bus kota, lalu bekerja hingga larut malam. Tangan dan kakinya sering luka karena terkena alat kerja. Namun, setiap kali rasa lelah itu menghampiri, ia selalu ingat wajah ibunya di desa. "Mak pasti bangga kalau aku bisa berhasil," gumamnya sambil menahan rasa sakit. Rekan-rekannya sering mengajaknya bercanda di sela-sela kerja. Meski begitu, Wawan tetap fokus pada tujuannya. Baginya, bekerja keras adalah satu-satunya cara untuk meraih mimpi. Pada suatu hari, proyek besar datang ke lokasi tempat Wawan bekerja. Rumah mewah itu adalah milik seorang wanita kaya bernama Sinta. Ketika pertama kali melihat rumah yang akan dibangun, Wawan terpesona oleh ukurannya yang megah. "Ini rumah apa istana?" pikirnya dalam hati. Ketika ia sedang bekerja, seorang wanita cantik datang untuk melihat progres pembangunan. Itulah pertama kali Wawan bertemu dengan Sinta. Wanita itu tampak anggun dengan pakaian sederhana, namun terlihat berkelas. "Mas, kamu baru kerja di sini ya?" tanya Sinta dengan ramah. Wawan terkejut dan langsung menjawab dengan canggung. "Iya, Bu. Saya Wawan. Baru beberapa minggu di sini." Pertemuan singkat itu membuat Wawan merasa canggung, tapi juga berkesan. Sinta terlihat berbeda dari orang-orang kaya lainnya yang biasanya bersikap angkuh. Dia justru ramah dan memperlakukan para pekerja dengan baik. "Kerja yang semangat." "Ya, Mas. Kalau ada apa-apa, kasih tahu saya," ujar Sinta sebelum pergi. Seiring berjalannya waktu, Sinta semakin sering datang ke lokasi proyek. Ia membawa makanan untuk para pekerja, sebuah tindakan yang jarang dilakukan oleh pemilik rumah. Wawan mulai menyadari bahwa Sinta sering memperhatikannya. Meski begitu, ia tidak berani berharap lebih. Baginya, Sinta adalah sosok yang terlalu tinggi untuk digapai. "Aku ini cuma kuli bangunan. Mana mungkin dia suka sama aku?" pikirnya dalam hati. Namun, Sinta tidak memandang status Wawan. Baginya, ketulusan dan kerja keras Wawan adalah hal yang membuatnya berbeda. Hubungan Wawan dan Sinta semakin dekat. Mereka sering berbicara di sela-sela pekerjaan. Sinta kagum pada sikap rendah hati Wawan, sementara Wawan mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Namun, hubungan mereka mulai menjadi bahan pembicaraan di antara para pekerja. "Wawan, kamu itu beruntung banget. Janda kaya seperti Bu Sinta perhatian sama kamu," ledek seorang teman. Wawan hanya tersenyum kecil, tapi dalam hatinya ia merasa khawatir. Ia tahu bahwa perbedaan status mereka bisa menjadi masalah. Ketika Sinta mulai menyatakan perasaannya, Wawan merasa bingung. "Mas Wawan, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa nyaman sama kamu," ujar Sinta dengan tulus. Wawan terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Bu Sinta, saya ini cuma kuli bangunan. Saya nggak pantas untuk ibu," jawabnya dengan suara lirih. Namun, Sinta tidak menyerah. "Buatku, yang penting itu hati, bukan harta atau status." Kata-kata Sinta membuat Wawan tersentuh, tapi juga bimbang. Kisah cinta mereka tidak berjalan mulus. Banyak orang di sekitar mereka memandang hubungan itu dengan sinis. "Janda kaya kok sama kuli bangunan? Jangan-jangan cuma mau hartanya?" Bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Wawan merasa terpukul. Ia bahkan sempat berpikir untuk menjauh dari Sinta demi menghindari gosip. Namun, Sinta meyakinkannya bahwa mereka harus tetap bersama. "Kalau kamu tulus, kita nggak perlu peduli omongan orang," ujar Sinta dengan tegas. Wawan akhirnya menceritakan kegelisahannya kepada ibunya. "Mak, aku takut. Apa aku nggak pantas untuk dia?" Ibunya hanya tersenyum bijak. "Kalau kamu tulus dan dia menerima kamu apa adanya, Mak yakin Allah akan memberikan jalan. Jangan takut, Nak." Kata-kata ibunya menjadi semangat baru bagi Wawan untuk tetap mempertahankan hubungannya dengan Sinta.
Akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah meski banyak yang meragukan hubungan mereka. Pernikahan itu berlangsung sederhana, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Meski sederhana, acara itu penuh dengan kebahagiaan. Sinta terlihat anggun dalam balutan kebaya putih, sementara Wawan tampak gagah meski mengenakan jas sederhana. Di mata mereka, pernikahan ini adalah awal dari perjalanan hidup baru yang penuh cinta dan harapan. Setelah menikah, Wawan tidak mau bergantung pada Sinta. Ia tetap bekerja keras dan memutuskan untuk membuka usaha bahan bangunan kecil-kecilan. Dengan dukungan Sinta, ia mulai menjual pasir, semen, dan batu bata. "Mas, aku percaya kamu pasti bisa sukses. Aku akan selalu mendukung kamu," ujar Sinta sambil menggenggam tangan Wawan. Kata-kata itu membuat Wawan semakin semangat untuk bekerja lebih keras. Usaha kecil itu perlahan-lahan berkembang. Wawan mulai mempekerjakan teman-teman lamanya yang dulu bekerja sebagai kuli bangunan bersamanya. Ia merasa bahagia bisa membantu mereka mendapatkan penghasilan yang lebih baik. "Dulu kita sama-sama berjuang. Sekarang giliran aku yang bantu kalian," ujarnya kepada para pekerja. Keberhasilan itu tidak membuat Wawan lupa diri. Ia tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Kehidupan Wawan dan Sinta semakin bahagia ketika Sinta mengandung anak pertama mereka. Berita itu membuat Wawan merasa bahwa hidupnya benar-benar lengkap. "Mas, ini hadiah terbesar dari Allah untuk kita," ujar Sinta sambil menatap Wawan dengan mata berkaca-kaca. Wawan hanya bisa tersenyum dan memeluk Sinta erat. Ia berjanji akan menjadi ayah yang baik dan suami yang bisa diandalkan. Kini, Wawan dikenal sebagai pengusaha sukses yang tetap sederhana. Ia sering memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama para kuli bangunan yang sedang berjuang seperti dirinya dulu. Hidup ini adalah tentang memberi. Kalau kita bisa membantu orang lain, Allah pasti akan memberi lebih banyak berkah untuk kita, kata Wawan dalam sebuah acara pengajian. Suatu hari, Wawan duduk bersama anaknya di halaman rumah mereka yang indah. Ia bercerita tentang perjuangannya dulu. "Nak, hidup ini penuh perjuangan. Selama kita berusaha dengan tulus dan tidak lupa bersyukur, Allah pasti akan membuka jalan," ujarnya sambil menatap langit senja. Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Namun, di matanya, Wawan adalah sosok ayah yang kuat, penuh cinta, dan penuh inspirasi. Begitulah kisah Wawan, pemuda desa yang mengajarkan kita tentang arti kerja keras, ketulusan, dan cinta sejati. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya.